Pemirsa, selamat siang, ketemu lagi sama saya John Martin di Asal Usil. Nah, sekarang saya, Mbak, aku mau nanya dulu dong, sini noleh sini dulu. Jadi ini ngantri apa ini? Ini ngelamar di ini, Halo Bank. Es krim gratis. Ambil Es krim gratis. Tapi harus ngelamar dulu. Iya, harus ini. Pemirsa, saya ini lagi ada di apa namanya ini acara apa? Job fair ya. Jadi di sini tuh biasanya orang-orang pada ngelamar kerjaan gitu. Kamu mau ngelamar kerjaan kan? Kamu mau ngelamar kerjaan di mana? Halo, Bang. Boleh kalau bisa. Ngelamar kerjaan di berapa perusahaan? Dua. Kamu? Sama. Coba dong lihat dong CV-nya kayak gimana sih? Ini CV saya kayak gini pemirsa nih. Nih, saya tuh tidak mau apa namanya template. Jadi fotonya saya harus foto yang gaya ya nih. Coba CV, coba. CV-nya harus berlembar-lembar ya. Coba lihat dong. Ya, malu. Ini CV gua kenapa cuma selembar sih? Gimana sih kreatifnya? Mbak, coba lihat dulu Mbak CV-nya Mbak. Ini ya. Oh ya, mirip, ya kan? Mirip. Kamu lulusan apa? S1? Emang lulusan fresh graduate. Anissa, mau gaji berapa emangnya? Kalau bisa 2.500.000 atau enggak 3 juta. 2.500.000, kamu tuh hidup di Jakarta, UMR-nya aja 4 juta lebih. Kok maunya 2.500.000, gimana sih? Iya, ya, tapi kan UMR-nya udah 4 juta lebih. Kamu tinggalnya di mana sih? Bukan Jakarta ya? Tinggalnya di Menteng, berharap gajinya 2,5 juta. Mau makan apa? Jadi jam berapa? Jam 10. Jam 10. Udah ngelamar berapa perusahaan? Banyak, udah banyak. 8 Masa? udah ada, iya. 8 perusahaan. Iya. Kamu berarti bawa CV banyak banget? Banyak. Coba lihat. Tinggal berapa CV-nya? Coba lihat. Jadi persediaan CV, dia udah ngelamar 8 perusahaan pemirsa. Sekarang Lagi. tersisa berapa CV lagi coba? Coba lihat. Kamu ngeprint berapa? 20 kopi. Emang bayangan kamu yang paling ideal diterimanya di mana? Pengennya kerjanya di mana? Dari mana aja yang penting diterima. Kalau emang rezeki mah pasti diterima. Ya, memang kita terima aja yang nerima kita kan. Tapi maksudnya pengennya, aku tuh pengennya impiannya kerjanya di mana? Di bagian Oh, ini dibawain CV-nya sama pacarnya. iya, jadi satu semuanya. Tadi yang punya saya udah habis. Punya kamu udah habis? Udah habis semuanya. Jadi cuma bikin 5 doang, ini bikin 20. Oh, dia ini ceweknya bikin 20, cowoknya bikin 5. Emang saya tuh banyak mau ya? Kalau kamu bayang mimpinya kerja di mana emangnya? Di PT-PT sih. PT apa aja sih niatnya? PT-PT, Iya. PT abal-abal mau? Enggak dong. Kamu kalau Gen Z zaman sekarang ini susah atau gampang cari kerjaan? Sudah gampang karena fresh graduate banget ya. Cuman kan kita jarang, maksudnya belum terlalu mengetahui wawasan luas gitu loh, Kak. Oh, maksudnya belum tahu berita-berita mana yang Iya, buka lowongan betul, gitu. betul. Makanya kamu datang ke job fair gini ya? Iya. Oh, menurut kamu sekarang sama Gen Z itu yang dicari banyak perusahaan itu kayak gimana sih? Banyak pengalamannya aja sih. Nah kan kalian fresh graduate, Iya. belum ada pengalaman. Magang kan kalau di sekolah itu SMA magang Emang PKL. ditanya ya magangnya? Iya, pengalamannya berapa lama? Kita sekarang ke yang kayaknya sudah agak-agak putus asa ya untuk mencari pekerjaan. Hai girls, apa kabar? Gak usah malu. Lu kan bukan ani-ani jadi gak usah malu. Belum pernah kerja sebelumnya? Udah pernah sih. Udah pernah, berarti kamu bukan fresh graduate kan? Bukan, tapi fresh graduate juga gimana tuh ya? Jadi kuliah sambil kerja. Oh, kuliah sambil kerja. Jadi ini S1 ya? Iya, satu. Kalian Fresh graduate SMA. fresh graduate SMA. Kenapa sih nggak kuliah? Kok pengen langsung kerja? Ini sambil kuliah. Oh, mau sambil kuliah. Oke. Kamu Sama fresh graduate. fresh
fresh graduate apa? SMK. SMK. Iya. Oh, sudah menurut kalian nih, generasi Gen Z sekarang itu gampang apa susah cari kerjaan? Kenapa susahnya? Karena persyaratannya makin tinggi. Persyaratannya makin sulit. Iya. Kalau kalian? Harus ada pengalaman, sedangkan kita nggak. Iya. Ya kan namanya fresh graduate ya nggak ada pengalaman Iya, lah. tapi kebanyakan pekerja carinya yang pengalaman. Minimal 1 tahun pengalaman. Kalau Oh, enggak gitu. harus punya orang dalam. Iya. Masih 2024 harus punya orang dalam. Hah? Gua pikir zaman dulu gua doang nih. Harus ada orang koneksi orang dalam, masih ada. Oh, oke. Kalau kamu sulit apa gampang zaman sekarang cari kerja? Kenapa sulitnya? Sulit karena kudu orang dalam, terus bayaran juga yayasan. Loh, kamu lewat yayasan cari kerjanya? Enggak banyak yang pakai yayasan. Oh, emang kamu babysitter ya? Cari pakai yayasan. PT banyak. Oh iya, pernah nggak ketipu sama perusahaan-perusahaan? Oke, cerita. Apa? Perusahaan-perusahaan bodong gitu. Iya, pernah. Saya Mana? pernah dapat dari job. Kayak saya datang. Selalu sebutin dong. Oh iya. Ya, terus nggak apa-apa. Terus saya datengin Lo dapetnya dari mana itu? dari aplikasi yang tadi. Oh, Tapi website teman. maksudnya, dari Iya, internet? Iya, tapi Oke. dari teman. Terus? Bareng-bareng kan sama teman. Kita datengin. Oke, katanya langsung diterima nih. Dijanjiin besoknya training. Jadi kita percaya dong. Tapi dengan syarat kasih Sebagai apa? sebagai Diterima sebagai? waiters. Oh, sebagai waitress. Oke. Restoran itulah. Oke. Terus dijanjiin katanya kamu bayar dulu berapa aja, saya kasih gocap kok. Besok langsung training, langsung dapat baju, seragam, apa-apa, tapi ya udah nggak ada. Ternyata besoknya kamu datang lagi? Enggak, ternyata saya cari di ini penipuan, ya udahlah, jadi males lagi. Takut lebih jauh lagi penipuannya, jadi ya udah stop aja. Oh. Soalnya bisa sampai kena 800. Jadi ciri-ciri. Hah? Iya. Teman kamu kena berapa? Enggak, maksudnya kalau bisa dilanjut bisa kena hampir 800 nantinya. Waduh. Takut. Makanya kita langsung berhenti aja, mau ngasih digocap kan. Kalau sudah mau terima kerjaan terus suruh bayar dulu, udah itu sudah jelas banget. Itu sudah penipuan karena biasanya perusahaan itu menerima kita nggak suruh bayar. Gitu, nggak ada namanya mau bayar mau seikhlasnya kayak mau berapapun tuh nggak ada. Jadi kalau sudah dari pertama dari depan sudah suruh bayar itu udah red flag banget. Harusnya udah big no. Expect-nya gaji berapa? Sama, UMR sama. Kalau fresh graduate? Sama. Kalau misal ada perusahaan yang mau terima tapi gajinya di bawah UMR, mau ambil nggak? Nggak apa-apa. 1,5 juta. Nggak apa-apa. Nggak Calon ani-ani nih. Hidup bagaimana caranya 1,5 juta di Jakarta? Oh, ada mama lu kaya raya. Ini buat nambah aja buat uang jajan. Oh iya. Tadi fresh graduate. Iya, papa udah punya helikopter di rumah. Aku mau tanya-tanya sedikit doang kok, nggak banyak-banyak. Mbak, aku baru dipecat, belum siap ngomong. Nggak apa-apa, masih banyak pekerjaan yang lain. Harus punya keahlian tertentu nggak kalau misalnya mau ngelamar pekerjaan? Apa biasanya? Saya public speaking. Public speaking? Oh iya. Lah kalau misalnya orang cuma kantoran di belakang komputer, emang harus ada public speakingnya? Tapi rata-rata di bahasa Inggris sih kayak lamaran itu harus ada bilang ada pintar presentasi. Public speaking itu maksudnya presentasi, bisa presentasi gitu. Coba gaya kamu kalau presentasi gimana? Ini dengan gaji 1,5 juta. Ceritanya gue pencari kerja, jadi lo wawancara gue. Halo pemirsa Trans TV, aku Graciela Natasha. Aku lagi di job fair nih. Aku mau tanya, halo, namanya siapa? Aku mau tanya-tanya sedikit doang kok, nggak banyak-banyak. Mbak, aku baru dipecat, belum siap ngomong. Nggak apa-apa, masih banyak pekerjaan yang lain. Mbak mau mempekerjakan saya? Iya, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa Mbak, kalau yang
short time gitu. Maksudnya part time. Part time maksudnya. Apa sih? Ya, jamnya pendek gitu. Aku mau nanya aja. Iya. Punya pengalaman apa di pekerjaan sebelumnya? Kenapa bisa dipecat? Pengalaman aku ngerawat anjing sih, Mbak. Oh, pantas dipecat ya? Gak boleh gitu dong sebagai reporter. Tapi bagus dia, tepuk tangan dulu dia. Ini cocok nih buat ngejagrongin rumah-rumah artis nih. Tolong dong Mas Indra Herlambang, Astrid Tian, Rian Ibram nih mungkin bisa dipekerjakan untuk nungguin pop artis ya. Nih. Cuma malu banget, gak mau. Mbak, aku ganggu ya sedikit ya. Sudah berapa yang ngelamar pekerjaan di sini? Sudah berapa banyak? Ini kalau yang di sini. Ini daftar tamu apa daftar yang ngedrop CV? Daftar yang ngedrop CV sama yang Oh gitu. tamu juga. Ini jadi teman-teman ini bisa langsung diwawancara di sini nggak sih? Kita tahap pertamanya suka tes online dulu. Biasanya gaji berapa sih Mbak kalau di sini? Kalau start fresh graduate gitu? Kalau gaji Jangan ragu-ragu ngomong. Enggak, dong kan kenyataan, nggak apa-apa. Daripada gua telepon nih salah satu. Halo, gaji lu berapa di offernya gitu. pokoknya lebih dari cukup untuk satu bulan hidup di Jakarta. Iya. Di atas UMR dong? Atau pas UMR atau di bawah UMR? Di atas. Iya. Di atas UMR. Ini hidup di Jakartanya di mana nih? Antara di Kampung Melayu sama di Sudirman beda loh soalnya. Biayanya. Tergantung gaya hidupnya. Iya. Iya makanya cukup di Jakartanya tinggal di mana nih cukupnya? Kalau tinggalnya di agak Depok sana sama tinggalnya di Kuningan kan beda Jakarta Selatan. Nah, jadi standar Jakartanya mana? Cukup di daerah Iya, mana? masa. Mbak, ngekos aja 3,5 juta loh Mbak di Sudirman. Pemirsa, supaya sat-sat kita langsung ke interview room aja. Siapa tahu kan langsung diterima gaji 15 juta. Oh, ketok palu. Bye-bye. Kayaknya ada yang masuk. Permisi. Halo. Halo. Nggak ada orangnya. Ini bukan dokter dong. Permisi. Ya, Mbak, aku mau ngelamar kerjaan. Halo Mbak, saya Charles. Ya. Nah, bukan, ini bukan tempat ibadah, mau lepas sepatu. Mbak, aku mau ngelamar. Yang pasti bawa CV enggak? Bawa. Ini, Saya boleh lihat dulu. boleh. Sebenarnya untuk kita standar Astra Life itu sebenarnya mulai dari yang fresh graduate. Nggak apa-apa, boleh. Jadi Oh, oke, fresh graduate ya. ya mulai dari yang fresh graduate Fresh graduate itu lulusan S1 apa SMA? minimal dari D3. Oh, D3. Oke, berarti kalau SMA enggak ya? SMA enggak. Pelamar yang sudah masuk itu kira-kira sekarang karakteristiknya kayak gimana? Banyak mau nggak? Kayak tadi Mbak, aku maunya gini, bisa nggak fleksibel atau apa gimana gitu? Ada banyak maunya. Beda ya, beda generasi sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau Gen Z sekarang gimana Mbak? Karakteristiknya? Karakteristiknya justru mereka itu maunya kita yang ngikutin maunya mereka kayak gimana. Oh iya. Contoh yang pengen diikutin maunya yang gimana? Contohnya misalnya boleh nggak ya, kalau ini kan marketing tapi boleh nggak ya, tapi kan ada kewajiban morning briefing harus dapat Iya, kantor. iya. Tapi boleh nggak kita langsung kerja langsung ke lapangan, contohnya kayak gitu-gitu, kayak negosiasi. Oh, oke. Kalau zaman dulu kan kita justru ikut Nurut-nurut apa kata aja itu, ya. nurut, iya ya. Kalau sekarang mereka banyak pertimbangan dan banyak nego-negonya juga sih. Oh. Bisa agak sulit ya cari pekerjaan sekarang kalau nggak sudah terlalu banyak pengalamannya, pengen gajinya tinggi. Jadi saya harus kerja jadi apa gitu. Kan bingung ya. Ada ini. Halo Mas, aku mau nanya dong. Iya boleh silakan. Mas, aku mau jadi ini debt collector gimana caranya? Boleh, nanti bisa apply aja. Ini bener ada Bener, lowongan debt collector pemirsa, ya ampun. Itu gebrak-gebrak meja nggak sih Mas? Enggak, Hah? kita Gimana? debt collector bukannya Yang mengancam-mengancam gitu kan. Iya, kita tetap profesional. Heh, lu yang bayar nggak lu? Caranya ini apa kualifikasinya untuk debt collector? Iya, kalau debt Kalau mukanya
nggak terlalu sangar gini bisa Pak? Apa saya harus? Bukan yang harus suram gitu loh. Oh gitu. Kita pokoknya profesional aja kerjanya nanti. Harus kucel nggak muka gue? Nggak harus ya. Semua tetap ganteng, harus wangi, harus bersih. Oh iya. Intinya gitu. Kita harus merubah mindset debt collector. Ini mau nagih hutang ke siapa masalahnya? Kalau kita kan karena pasarnya di medis, jadi ke rumah sakit, kita harus menyesuaikan dong. Kalau kita nagih dalam kondisi Ini orang utang-utang rumah sakit. iya, Tega banget. Orang kan rumah sakit jangan dibuka, sakit. rumah sakit sering utang. Mas, ini masa biaya medis lo tagih-tagih, ntar kalau orangnya meninggal gimana ditagih-tagih? Semua itu kan harus tertagih ya. Oh. Karena kan cycle kita dari situ. Gaji berapa gaji debt collector? Gajinya? Ya, kalau gaji mah Ini gua udah bentak loh. Gua udah bentak-bentak orang loh, udah neror orang masa cuma UMR. sukses untuk menagih, Heeh. kita kasih bonus. Oh ada komisinya kalau berhasil nagih. Iya, betul. Emang tagihan yang biasa di masuk kualifikasi untuk ditagih-tagihin itu berapa? Ini biasanya tagihan yang di atas yang nilainya miliaran lah. Oh, komisinya berapa kalau dapat 1 miliar gitu misalnya? Betul lah. Oh nggak mau 1 miliar nanti dapetnya cuma 0,1%. Gua udah melotot-melotot mata udah mau keluar gitu, ntar gaji komisinya dikit lagi. Sesuai lah. Cocok nih pemirsa. Ini nggak perlu keahlian khusus kan? Nggak perlu kalian khusus. Gua harus mendeactivate Instagram gua nggak supaya nggak ke-detect gitu kan? Kan debt collector ntar Kita bukan orang-orang intel. kan kayak dikejar-kejar kan kayak kurang ajar nih debt collectornya, mana Instagramnya? Kalau kita deactivate kan aman. Aman. Semua aman. Nggak Gua perlu harus rahasia. rumah harus pindah-pindah nggak? Enggak. Berapa bulan? Takut diuber-uber pemirsa ya kan? Kalau debt collector. Oke, ini kayaknya pekerjaan yang cocok katanya ya. Dia double digit 1 bulan bisa? Oke, urus. Ayo mas. Terus double digit 1 bulan nggak perlu kalian khusus. Muka tinggal tumbuhin brewok sama kumis. Nah aman. Followers Instagram nggak perlu banyak pemirsa. Bagus, cocok. Boleh. Nggak perlu dicek apa-apa kan? Nggak perlu. Ayo mana tanda tangan langsung. Oke, deal. Pemirsa saya jadi ini aja udah ya. Udah jangan ikutin saya lagi udah. Saya udah cocok ketemu pekerjaan yang cocok dan fit sama saya dengan gaji yang tinggi, nggak perlu banyak effort, udah pasti ya. Sampai ketemu lagi di hasil berikutnya ya. Dadah. Mas, tanda tangan mana? Mana formulir?